Mubs got beats. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk diantaranya adalah tindakan seks non-konsensual yang telah diselesaikan atau diupayakan, misalnya pemerkosaan. Kontak seksual yang kasar, misalnya meraba-raba tubuh yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual non-kontak, misalnya ancaman kekerasan seksual. Perilaku yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, misalnya penuturan lelucon seksual cabul. Dan pelanggaran yang tidak bisa diterima, kasar atau melecehkan sebagai syarat untuk pekerjaan atau kemajuan, misalnya menawarkan promosi sebagai imbalan untuk seks. Atau untuk mencegah tindakan yang merugikan, misalnya pemutusan hubungan kerja. Ini mencakup segala tindakan atau perilaku seksual di tempat kerja yang dilanggengkan terhadap kehendak orang lain ketika mereka tidak menyetujui atau tidak bisa menyetujui. Persetujuan tidak bisa diartikan telah diberikan ketika pelecehan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman tindak personel yang merugikan, paksaan, atau ketika korban tertidur, tidak mampu, atau tidak sadar. Tindakan berkisar dari menggosokkan diri terhadap seseorang hingga memaksa seseorang untuk menonton pelaku masturbasi. Apa saja contohnya? Pelecehan seksual tidak selalu mudah diidentifikasi. Ini mungkin termasuk komentar seksual di tempat kerja, email cabul, teks sugestif, lelucon, atau gambar yang tidak pantas, atau permintaan berulang-ulang yang tidak diinginkan untuk kencan atau kontak intim. Pelecehan seksual juga termasuk pelecehan berbasis gender, yang merupakan perilaku bermusuhan yang tanpa kepentingan seksual, tetapi dilakukan karena jenis kelamin sebagai target. Contoh pelecehan berbasis gender meliputi menyebut nama rekan kerja perempuan yang menghina atau membuat komentar seksis, menceritakan lelucon yang merendahkan wanita atau lesbian, gay, biseksual, dan individu transgender, atau membuat komentar bahwa perempuan tidak termasuk dalam posisi manajemen atau kepemimpinan, atau komentar lain berdasarkan stereotip gender. Mengapa pelecehan seksual di tempat kerja terjadi? Pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja bukan terutama tentang seks. Ini tentang kekuatan dan kontrol. Kebijakan anti pelecehan dan pelatihan satu kali yang dirancang untuk membatasi tanggung jawab pemberi kerja tidak memadai untuk menghadapi kekuasaan dan kontrol dan dampaknya terhadap tempat kerja, terutama ketika diperparah oleh ketidakadilan sosial yang lebih luas. Dan sementara kasus dengan profil pelaku yang tinggi di masyarakat sehingga diberitakan di media arus utama, kita tidak bisa dan tidak boleh melupakan jutaan insiden yang tidak dilaporkan karena para korban dan pelaku tidak terkenal.
pelecehan dan kekerasan seksual tidak diragukan lagi merupakan gejala epidemik kesenjangan gender yang lebih besar, serta ketidakadilan lainnya dalam masyarakat kita yang berdampak pada budaya tempat kerja. Hal ini membatasi semua pemangku kepentingan di tempat kerja, karyawan, rekan kerja, pengusaha, dalam mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, atau status sosial ekonomi. Kekerasan seksual adalah istilah untuk kontak seksual yang tidak diinginkan, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, cumbuan atau meraba-raba, atau bahkan pemerkosaan. Berikut ini adalah beberapa definisi hukum tentang kekerasan seksual dan tindakan terkait lainnya yang dapat membantu menyebutkan apa yang terjadi pada Anda atau seseorang yang Anda kenal. Jika apa yang terjadi pada Anda atau seseorang yang Anda kenal tampaknya tidak cocok dengan salah satu dari kategori ini tidak berarti bahwa Anda tidak dirugikan. Memperkosa. Penetrasi seksual secara paksa dan non-konsensual dari setiap bagian tubuh oleh bagian tubuh lain dan atau objek. Seseorang dipaksa melakukan hubungan seksual melalui ancaman, pengekangan fisik, dan atau kekerasan fisik. Persetujuan yang tidak bisa diakui. Persetujuan tidak dapat secara hukum dinyatakan diakui jika seseorang berusia di bawah umur 16 tahun, cacat mental, atau lumpuh, mabuk, tidak sadar, atau tertidur. Seseorang tidak pernah bisa dianggap memberikan persetujuan karena memenuhi tuntutan pemerkosa demi menghindari kerugian lebih lanjut. Penyerangan dan penyentuhan yang tidak senonoh. Segala sentuhan non-konsensual, sentuhan seksual yang tidak termasuk penetrasi. Menguntit. Keterlibatan yang disengaja dan jahat dalam pola perilaku atau serangkaian tindakan selama periode waktu yang diarahkan pada orang tertentu yang secara serius membuat orang lain khawatir dan terganggu dan membuat mereka takut akan keselamatan atau kesejahteraan mereka. Seseorang dapat menguntit orang lain dengan mengikuti, menelpon, mengirim pesan instan, menulis atau mengirim email kepada mereka. Pelecehan sebagai tindak pidana. Keterlibatan yang disengaja dan jahat dalam pola perilaku atau serangkaian tindakan selama periode waktu yang diarahkan kepada orang tertentu yang secara serius membuat orang lain khawatir dan mengganggu orang itu dan menyebabkan tekanan emosional yang besar. Panggilan telepon yang mengganggu. Menelpon orang lain atau menyebabkan seseorang ditelepon berulang kali untuk tujuan melecehkan, mengganggu, atau menganiaya orang itu, terlepas dari apakah percakapan sungguh-sungguh terjadi atau apakah bahasa yang digunakan senonoh atau tidak senonoh. Definisi pelecehan seksual. Pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual, di mana penyerahan atau penolakan terhadap perilaku semacam itu secara eksplisit atau implisit mempengaruhi pekerjaan individu atau kinerja sekolah atau menciptakan pekerjaan atau sekolah yang mengintimidasi, bermusuhan, atau ofensif dalam lingkungan hidup. Akibat pelecehan seksual pada korban. Banyak orang yang selamat berbagai
reaksi umum terhadap pemerkosaan. Tetapi setiap orang yang selamat mempunyai kesan yang berbeda-beda. Penting untuk diingat bahwa tidak ada cara yang tepat bagi korban untuk merasakan dan mengatasinya. Dan tidak ada batas waktu ketika mereka harus merasa lebih baik. Beberapa reaksi umum terhadap pemerkosaan meliputi rasa bersalah, malu, menyalahkan diri sendiri, ketakutan pada orang, pada penyerang, dan lain-lainnya. Rasa kerentanan, penghindaran terhadap banyak hal, marah, perubahan suasana hati, ketidakpercayaan, kehilangan kendali atas hidup mereka, mati rasa, mengalami kembali dalam pikiran dan mimpi, kekhawatiran seksual, yaitu takut pada keintiman, meskipun menginginkan keintiman itu dengan partnernya. Ada 40 hal yang setidaknya kita semua, pria dan wanita, bisa lakukan secara bersama dalam rangka menghadapi atau bersikap dengan apa yang didefinisikan sebagai pelecehan seksual. 1. Tulis surat kepada editor surat kabar Anda. 2. Menulis artikel untuk koran sekolah atau buletin tempat kerja Anda. 3. Jaga keamanan dan tingkatkan kewaspadaan ketika berselancar di internet. Mengajak orang lain berbicara untuk menentang kekerasan seksual. 5. Beritahu orang tua Anda apa yang Anda ketahui tentang kekerasan seksual yang Anda alami. 6. Membuat papan buletin serangan seksual. 7. Hentikan pendekatan seksual Anda jika orang tersebut mengatakan tidak. 8. Ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. 9. Hindari pola pikir, ideologi, atau pandangan moral atau agama yang mengagungkan kekerasan seksual. 10. Mendesak stasiun radio lokal Anda untuk berhenti memutar musik yang berisi lirik kasar. 11. Memuji orang lain yang berbicara menentang kekerasan seksual. 12. Mengundang pembicara dari pusat krisis pemerkosaan setempat. 13. Berjanji untuk tidak pernah melakukan kekerasan seksual atau tidak akan memaafkan tindakan kekerasan seksual. 14. Akui bahwa pelecehan seksual memang terjadi di komunitas Anda. 15. Hentikan diri Anda sendiri dari mengambil keuntungan dari seseorang yang pingsan atau kondisi yang tidak jelas. 16. Minta bantuan jika Anda menyaksikan tindakan kekerasan. 17. Hargai pilihan yang dibuat oleh korban dan yang selamat untuk bertahan hidup. 18. Menghentikan orang lain untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang mabuk. 19. Hormati gaya hidup yang berbeda. 20. Ketahui bahwa laki-laki juga bisa diperkosa. 21. Belajarlah berempati. Tahu bahwa kekerasan seksual dapat menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 23. Bekerja untuk menghilangkan segala macam penindasan. 24. Berpikir secara global dan bertindak secara lokal. 25. Melibatkan orang lain dalam diskusi tentang kekerasan seksual. 26. Menantang asumsi bahwa pelecehan seksual sebagai sesuatu yang lucu. 27. Mengetahui hak-hak korban. 28. Memberdayakan kaum wanita secara intelektual dan fisik. 29. Terbuka untuk berubah. 30. Masing-masing mendidik diri sendiri untuk berbelas kasih. 31. Ketahuilah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. 32. Temukan suaramu. 33.
mengenal tentang definisi apa itu pelecehan seksual. 34. Belajar tentang apa itu batasan-batasan yang pantas. 35. Perhatikan ketika seseorang menyerang batas Anda. 36. Dapatkan atau cari bantuan jika Anda dilecehkan secara seksual. Cari atau dapatkan bantuan jika Anda dilecehkan secara seksual. 37. Laporkan jika Anda menyaksikan pelecehan seksual di sekolah atau di tempat kerja Anda. 38. Dukung teman Anda dan lindungi dirimu sendiri. 39. Kenali kebijakan sekolah atau tempat kerja Anda yang berhubungan dengan kekerasan dan pelecehan seksual. 40. Tegaskan bahwa pemerkosaan bukanlah kesalahan korban. Hal yang masih sering kita dengar di masyarakat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.